Pada saat ini, dengan senyum aneh di wajahnya, Fang Han segera berkata, "Raja Iblis Airgu, ada satu hal di dunia ini yang dapat menghancurkan kekuatan hebat sepertimu. Bahkan, sebagai Raja Iblis Surgawi, kamu tidak akan bisa mengetahui kekuatan ini." Sesaat setelah mengatakan ini pun, cahaya biru tiba-tiba keluar dari dada Fang Han. Di dalam cahaya biru ini sendiri, suara samar juga terdengar. Itu sebenarnya adalah Nagayan. Sebelumnya, Fang Han telah mengubah ki sejatinya menjadi cahaya biru cian, yang bertujuan hanya untuk menutupi keberadaan dan tubuh Nagayan, sehingga Long Xuan tidak dapat melihatnya. Di sisi lain, di dalam cahaya biru itu, Nagayan dengan diam mengintai Raja Iblis itu. Dan sesaat setelah cahaya biru ini mendekat ke arah tubuh dari Raja Iblis, sebuah ledakan besar tiba-tiba terjadi. Dari dalam ledakan, air pelupa yang perkasa dari sungai suci Huangquan tiba-tiba menyiram dari tubuh Raja Iblis Airgu ini. Setelahnya, dari seluruh ki di dalam tubuh Raja Iblis Airgu ini, tiba-tiba mengendur, dan bahkan tidak bisa digunakannya. Dengan raungan putus asa, Raja Iblis Airgu itu segera meraung putus asa. "Ini, air suci kuning. Bagaimana bisa air suci dari Kaisar Iblisku ini bisa berada di tanganmu?" Akan tetapi sesaat setelah raungan itu keluar, Raja Iblis Airgu segera dibekap dan ditangkap oleh Nagayan. Dan kemudian, dengan keras ia segera dilemparkan ke dalam gambar Huangquan. Kini, dengan senyum aneh, Nagayan juga segera berkata, "Fang Han, jika bukan karena dia telah melakukan teknik pemotongan besar sehingga vitalitasnya dikonsumsi banyak, mungkin saya tidak akan bisa menjadi lawannya. Akan tetapi, kini Raja Iblis itu telah ditundukkan oleh kita. Sekarang, saya akan melakukan pertunjukan sihir padanya, dan memaksanya untuk mengatakan informasi apapun yang kita minta. Bahkan, kita dapat menanyakan kunci dari teknik pemotongan besar. Dan setelahnya, kita akan dapat menyempurnakan Raja Iblis ini menjadi pil tingkat bumi dengan level yang luar biasa. Secara alami, pil itu akan dapat meningkatkan manamu. Sebelumnya, Iblis ini telah melatih dirinya hingga ke titik inti emas. Meskipun inti emasnya kini telah hilang, sumbernya masih sangat kuat. Betapa beruntungnya kita." Setelah mengatakan ini pun, Nagayan segera masuk kembali ke dalam gambar Huangquan, dan bersiap mengolah Raja Iblis Airgu. Bahkan, seorang Hua Tiandou menjadi putus asa karena tidak dapat memurnikan Raja Iblis tingkat biasa. Dan kini, dengan air emosi pelupa Huangquan, tampaknya Fang Han akan dapat memurnikan Raja Iblis tingkat apapun. Di sisi lain, pada saat ini, Long Xuan sendiri saat melihat Fang Han terbang keluar dari tripod Raja Lima Penjara, ia hanya bisa melihat energi sejati Cian berwarna biru bergegas terbang meluncur, dan kemudian meledakkan Raja Iblis Airgu. Dan setelahnya, ia tidak melihat apapun, dan Raja Iblis Airgu seolah-olah meledak dan hancur tak bersisa. Long Xuan sendiri juga yakin, bahwa Fang Han telah berhasil mengalahkan Raja Iblis Surgawi yang agung ini. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan di dalam benaknya, meskipun Raja Iblis Surgawi yang agung ini telah disegel dan kehilangan kekuatannya, dia tidak menyangka bahwa Fang Han akan memiliki kekuatan magis yang akan dapat mengalahkannya. Bagaimana tidak, Raja Iblis Airgu adalah seorang master yang pernah menapaki jejak kultivasinya di ranah inti emas, dan telah membuat banyak kultivator ratusan tahun yang lalu mengaguminya. Dan Long Xuan pun sadar, apa itu arti sesungguhnya dari kekuatan ranah inti emas. Di sisi lain, di antara sekian banyak murid sejati Sekte Yuhua, mereka yang telah mencapai tingkat ke-7 dari alam rahasia kekuatan magis, hanya ada 5 orang yang telah berhasil mengembangkan ranah inti emas besar, yaitu Dongling Xiao, Si Jialan, Bei Yao Guang, Nanwan Luo, dan Song Tian. Dengan kekuatan seperti itu, mereka kini memimpin dari sekian banyak murid sejati. Dan di antara banyaknya murid sejati lainnya, beberapa murid sejati juga memiliki kekuatan yang agak terduga. Akan tetapi, mereka sedikit di belakang inti emas.
Orang-orang dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika harus melawan 100 Longsuan, mereka hanya perlu menggerakkan jarinya saja. Dan untuk karakter seperti Raja Iblis Air Gu, meskipun inti emasnya telah hilang, pengalaman bertempur di ranah inti emasnya tetaplah masih ada. Bahkan, Komandan Iblis atau penguasa alam surga dan manusia bukanlah lawan dari Raja Iblis Air Gu ini. Akan tetapi, Fang Han dapat begitu tenang saat menghadapi Raja Iblis ini. Kini, Longsuan semakin yakin bahwa Fang Han memang benar-benar tidak dapat diprediksi. Dan bahkan, Longsuan juga semakin yakin, bukan tidak mungkin bagi Fang Han ini untuk menantang Hua Tiandou dalam 10 tahun mendatang. Lalu kemudian di saat pikiran Longsuan berpikir liar, tiba-tiba suara Fang Han mengagetkannya. Longsuan, kamu sekarang dapat menggunakan formasi tripod tungku ini untuk menelan roh dan menyerap semua iblis surgawi kecil tersisa ini. Dan setelahnya, kita dapat menggunakan tripod tungku raja ini untuk menjalankan alkimia, dan memurnikan iblis ini menjadi pil. Setelahnya, dengan wajah kaget, Longsuan segera berkata, "Ya, iblis surgawi ini adalah bahan terbaik untuk dimurnikan menjadi pil. Hanya saja, rata-rata master tidak dapat mengendalikan api sejati. Akan tetapi, dengan ki sejati 10.000 air yang baru-baru ini saya kembangkan, seharusnya itu akan dapat mengendalikan api sejati. Dengan metode menggabungkan air dan api menggunakan tripod Raja 5 Penjara, kita akan dapat mencoba untuk memperbaiki pil jenis Sujidan, pil terbaik dari Sekte Yuhua kita saat ini." Pil Sujidan atau yang sering disebut oleh kebanyakan orang dengan pil Jiji ini sendiri, tingkatannya sama dengan pil Yuan Ying dari Sekte Taiyi. Mendengar ini, Fang Han segera bertanya tentang pil ini. Tampaknya ia belum pernah mendengar tentang pil Sujidan atau pil Jiji ini. Setelahnya, dengan senyuman manis, Longsuan segera berkata, "Di Sekte Yuhua kita, pil semacam pil Jiji ini hanya diajarkan kepada murid-murid yang telah menapaki ranah tingkat kelima, alam surga dan manusia. Alasan utamanya adalah tidak mudah untuk memurnikan pil jenis ini, sehingga para murid tidak akan menghabiskan pikiran mereka hanya untuk mencoba memurnikan pil jenis ini, dan di sisi lain, menunda latihan kultivasi mereka. Dan saya sendiri, mendengarkan resep pil ini dari kakak senior Jialan." Setelahnya, dengan berpikir, Fang Han segera berkata, "Oh, kalau begitu, sepertinya pil Jiji ini adalah pil tingkat manusia." Setelahnya, dengan terkejut, Longsuan segera menimpali, "Fang Han, apa itu pil tingkat manusia?" Setelahnya, dengan santai Fang Han segera menjelaskan, "Longsuan, pil tingkat manusia adalah tingkatan dari nilai sebuah pil. Pil terendah adalah pil tingkat manusia, dan setelahnya tingkat roh, tingkat bumi, kemudian tingkat langit atau surgawi, dan yang paling tinggi adalah pil tingkat abadi." Longsuan sendiri saat ini terlihat mendengarkan dengan cermat dari penjelasan Fang Han. Kemudian, dengan mantap ia segera berkata, "Ternyata, ada begitu banyak pembagian pil. Ini benar-benar ilmu baru bagiku. Di masa depan, saya setidaknya harus mempelajari 1 atau 2 tingkatan pil ini." Setelahnya, dengan tenang Fang Han melanjutkan, "Longsuan, seperti pil alam umur panjang Yin Yang, itu sebenarnya adalah pil surgawi, atau yang lebih sering disebut orang pil kaisar. Tidak mengherankan, ada begitu banyak manfaat dari pil ini. Dan bahkan, selain pil itu juga telah membantumu menerobos kekuatan magis, pil itu juga mampu memadatkan ki sejatimu dengan cepat. Itu adalah efek lanjutan yang sangat mengagumkan." Mendengar ini, Longsuan segera mengangguk, lalu senyum manis di wajahnya segera terlihat. Di saat mereka berdua berbicara, pada saat yang sama, mereka juga mendesak formasi arai penelan roh di tripod tungku raja ini. Formasi penelan roh ini sendiri, dirancang khusus untuk menelan benda-benda roh, dan juga, diatur secara khusus untuk mampu berurusan dengan para iblis. Setelah formasi penelan roh ini diaktifkan, pada saat yang sama, tripod Raja 5 Penjara juga segera berputar dengan keras, dan setelahnya, tornado yang kuat dikirim keluar dari tripod ini. Kemanapun tornado ini pergi, iblis yang berada di sekitarnya akan tersedot secara instan, dan kemudian dimasukkan ke dalam layar dari tripod Raja ini. Layar di dalam tripod Raja ini sendiri, memiliki gambar dalam bermacam-macam bentuk, seperti makhluk abadi,
iblis kuat dan 100 iblis. Dan setelah iblis surgawi ini tersedot ke dalam layar, gambar 100 iblis yang berada di layar ini segera bergerak, dan seolah-olah mereka hidup. Pada saat yang sama, Fang Han juga merasakan bahwa layar yang bergambar 100 iblis di dalam tripod Raja 5 penjara ini segera menyerap iblis-iblis surgawi, membuat layar tripod ini dipenuhi dengan vitalitas dan kekuatan. Awalnya, gabungan mana Fang Han, Long Xuan dan penyihir putih hampir tidak dapat menggerakkan formasi besar seperti formasi arai pendorong sokong atau arai petir 5 dewa api. Karena dari segi jumlah, mana gabungan ini belumlah cukup memadai untuk menggerakkan formasi-formasi besar seperti itu. Akan tetapi, setelah layar di dalam tripod ini dipenuhi dengan vitalitas dan kekuatan hasil dari ribuan iblis surgawi yang telah diserap tripod raja ini, kini, vitalitas dan kekuatan itu seolah menyatu dengan tripod, dan secara alami membentuk kekuatan di dalam tripod raja ini untuk mampu memacu formasi besar di dalam tripod. Dan mulai saat ini, tripod Raja 5 penjara Fang Han dapat menyempurnakan dirinya sendiri. Dan semakin banyak iblis yang diserapnya, akan semakin kuat dan semakin besar kekuatan dari tripod ini. Dan juga, semakin besar kekuatan yang berhasil disedot ke dalam tripod, semakin banyak juga formasi besar di dalamnya yang akan dapat digerakkan. Dan kini, Fang Han semakin memahami bahwa tripod Raja 5 penjara ini dalam hal penggunaannya dapat dipicu dengan menyerap inti kekuatan dari iblis surgawi. Setelah mendalami ini sendiri, lalu kemudian pada saat ini Fang Han berkata, ternyata, tripod ini juga dapat menyerap iblis-iblis surgawi untuk bisa mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Setelahnya, dari dalam benak Fang Han, tiba-tiba Naga Yan juga segera berkata, Fang Han, di dalam tripod raja ini sendiri, di dalamnya terdapat 999 formasi inti. Dan jika kamu ingin mengaktifkan dari 999 formasi besar ini, bahkan jika kamu telah berkultivasi ke level tingkat 7 dari kekuatan magis, alam inti emas, tidak akan mungkin bagimu untuk dapat mengaktifkan semua formasi ini. Setelahnya, dengan tenang Naga Yan melanjutkan, Fang Han, untuk mengaktifkan dari formasi besar di dalam tripod raja ini sendiri, setidaknya kamu harus berkultivasi ke ranah akhir dari alam bencana angin dan api, tingkat ke-8 dari kekuatan magis, dan kemudian menuju ke ranah tingkat 9, alam langit dan bumi. Di alam itu, kamu akan secara alami mendapatkan kekuatan jutaan kuda yang ganas, yang bahkan dapat mengaktifkan formasi besar memindahkan gunung dan mengisi laut. Namun, terdapat satu cara agar kamu dapat menggunakan kesemua formasi di dalam tripod ini sekarang. Selama Anda dapat menyerap kekuatan dari 8 juta iblis surgawi ini, kekuatan yang diserap itu akan dapat digunakan sebagai pematik kekuatan untuk dapat memacu 999 formasi di dalam tripod Raja 5 penjara ini. Dan dengan kekuatan tripod seperti itu, bahkan seorang master di tingkat komandan iblis Ying Tian King tidak akan dapat membunuhmu dengan mudah. Mendengar ini, dengan terkejut Fang Han segera berkata, 8 juta iblis, Naga Yan, di mana aku dapat menemukan 8 juta iblis agar bisa diserap tripod tungku ini? Bahkan, Raja Iblis Airgu ini hanya memiliki 100.000 pasukan iblis surgawi. Setelahnya, dengan mantap Naga Yan berkata, Fang Han, di daerah bernama Guixu, atau yang sering disebut orang dengan nama Suksu, terdapat beberapa lorong berbahaya yang mengarah langsung ke dunia iblis ekstrateritorial yang tidak diketahui keberadaannya. Dan kali ini, kita telah menaklukkan Raja Iblis Airgu. Dengan keuntungannya yang besar seperti ini, kita dapat membuat sebuah terobosan signifikan sebelum mendatangi lorong berbahaya itu. Mendengar ini, dengan mata yang dipenuhi semangat, Fang Han segera berkata, benarkah, tampaknya itu kesempatan yang bagus. Saat mengatakan ini pun, hati Fang Han segera menggebu-gebu. Fang Han juga tahu, bahwa semakin kuat senjata ajaib, akan semakin tinggi pula basis kultivasi yang diperlukan. Di sisi lain, pada dasarnya, tidak ada yang namanya setelah mengambil senjata yang super ajaib, seseorang akan dapat menguasai dunia. Awalnya, gambar Huang Quan sendiri adalah jimat Kaisar Huang Quan dengan kekuatan besar. Akan tetapi, gambar Huang Quan ini sendiri hanya bisa mengeluarkan kekuatan seutuhnya,
jika penggunanya telah berkultivasi ke alam rahasia umur panjang. Dan hal yang sama berlaku juga untuk tripod tungku Raja 5 penjara ini. Akan tetapi, kini Fang Han menemukan sebuah cara instan untuk dapat mengeluarkan kekuatan sesungguhnya dari tripod Raja 5 penjara ini. Jika dapat dimaksimalkan dalam waktu yang singkat, alangkah beruntungnya Fang Han ini. Namun, jika menggunakan cara pintas seperti ini, dari segi kekuatan yang akan dikeluarkan dari formasi besar di dalam tripod ini akan sedikit berbeda. Yang mana kekuatannya tidak akan sekuat dibanding yang mengaktifkan tripod ini adalah seorang master di alam bencana angin dan api. Namun, hanya dengan kekuatan seperti ini, juga akan dapat dan mampu mengimbangi musuh yang mempunyai kekuatan yang setara dengan Komandan Iblis, yang mana ia telah dan mampu menapaki jejak kultivasinya di alam surga dan manusia. Lalu kemudian pada saat ini, dengan tiba-tiba Fang Han berkata, "Nagayan, ngomong-ngomong, sebelumnya kamu telah mengatakan bahwa Raja Iblis Airgu dapat disempurnakan menjadi relik suci pil tingkat bumi. Pil macam apa relik suci itu?" Setelahnya, dengan semangat, Nagayan segera menjawab, "Fang Han, relik suci adalah salah satu pil terbaik di sekte Huangquan. Ini adalah pil tingkat bumi terbaik, permata di antara permata. Dan bahkan, pil relik suci ini adalah pil terbaik kedua setelah pil emas 9 bukaan. Setelah Anda mencerna pil ini, Anda bahkan akan dapat meningkatkan mana Anda hingga 10.000 tenaga kuda ganas." Mendengar ini, mau tak mau Fang Han segera tercengang, lalu berkata, "Nagayan, bukankah kekuatan 10.000 kuda ganas itu setara dengan mana dari seorang master di alam surga dan manusia?" Setelahnya, dengan nada serius, Fang Han melanjutkan, "Nagayan, bahkan sebelumnya, saya telah menggunakan teknik transfer mana untuk mentransfer kekuatan dari Raja Ular Air Hitam untuk mendapatkan 2.000 mana. Lantas, bagaimana bisa hanya dengan satu pil relik suci ini akan dapat meningkatkan manaku menjadi 10.000 kekuatan kuda?" Setelahnya, dengan serius, Nagayan menjawab, bagaimana bisa Raja Ular Air Hitam bisa dibandingkan dengan pil yang dimurnikan dari seorang Master Inti Emas?" "Fang Han, tahukah Anda Master Inti Emas, siapa yang dapat membunuhnya? Bahkan, seorang Master dari tingkat bencana alam dan api akan sangat kewalahan jika harus membunuh Master Inti Emas ini. Dan juga, tanpa air pelupa Huangquan, sejatinya bahkan seorang Master di ranah alam umur panjang, tidak akan dapat dengan mudah menyuling Master Inti Emas ini dengan mudah. Seperti yang kita tahu, setiap Raja Iblis dapat melakukan teknik bunuh diri dan bahkan meledak setiap kali dia merasa terancam. Dan bahkan, seseorang yang telah mencapai alam umur panjang, jika terkena ledakan ini, ia akan dapat terluka. Apakah kamu pikir pil relik ini dapat dengan mudah disempurnakan?" Setelah sempat terpancing karena perkataan Fang Han, Nagayan kini perlahan mengendurkan tensi bicaranya, lalu melanjutkan, "Fang Han, walaupun Raja Iblis Airgu ini telah kehilangan inti emasnya, bagaimanapun, dia mempunyai teknik disintegrasi pemotongan besar. Dengan memanfaatkan air pelupa dari sungai suci Huangquan, seharusnya kita dapat mempelajari teknik pemotongan besar itu. Dan juga, sebelumnya Fang Qingsui beserta Komandan Iblis itu tidak membunuh Raja Iblis ini, dan menyegelnya sebagai gantinya. Saya pikir, mereka berniat mengorek teknik pemotongan besar ini." Saat mengatakan ini pun, tawa aneh juga muncul di mulut Nagayan. Setelahnya, dengan ragu-ragu Fang Han segera bertanya, "Kalau begitu, katakan, kali ini apakah kita benar-benar akan dapat melakukan sebuah terobosan besar dalam hal kultivasi?" Kemudian, dengan mengangguk Nagayan segera berkata, "Fang Han, memiliki sesuatu seperti tubuh Raja Iblis Airgu ini adalah kekayaan besar." Saat mengatakan ini pun, Nagayan juga terlihat memukulkan cakarnya pada batu besar di dalam gambar Huangquan, sepertinya ia sangat bersemangat, lalu melanjutkan, "Fang Han, tanpa mendapatkan serta mengendalikan hal-hal besar seperti Raja Iblis Airgu ini, bahkan jika kamu berkultivasi 10.000 tahun, kamu tidak akan lebih baik daripada Hua Tiando." Setelahnya, dengan semangat Fang Han segera berkata, "Nagayan, kali ini,
teknik pemotongan besar harus dipertanyakan. Kita harus mengurai isi kepala dari Raja Iblis Airgu itu. Bahkan, sebelumnya aku hampir mati dengan kekuatan magis pemotongan besar itu. Setelahnya, dengan mengangguk, Nagayan segera menjawab. Tentu saja, aku bahkan tidak tahu kekuatan magis semacam ini. Sayang sekali jika kita tidak memanfaatkan pengetahuan dari Raja Iblis ini dahulu. Di sisi lain, dalam pembicaraan spiritual antara Fang Han dan Nagayan sendiri, Fang Han tidak menganggur. Di satu sisi, dia sedang mendesak arai penelan roh untuk menghisap iblis surgawi yang masih berkeliaran. Dan di sisi yang lain pada saat yang sama, dia juga berbicara dengan Nagayan. Sebelumnya, setelah Raja Iblis Surgawi Airgu dilumpuhkan dan kemudian dimasukkan ke dalam gambar Huang Quan, pasukan Iblis Surgawi yang berjumlah 100.000 ini berniat untuk melarikan diri. Dan sebelumnya, Fang Han hanya membunuh 3.000 hingga 4.000 Iblis Surgawi, karena di dalam gambar Huang Quan sendiri, saat ini baru tersedia 3.700 pil biru langit, yang merupakan sebagian kecil dari total 100.000 pasukan Iblis Surgawi. Akan tetapi, setelah memanfaatkan tripod Raja 5 Penjara ini, efisiensi untuk menyedot iblis-iblis surgawi ini lebih tinggi. Pada saat ini, tripod Raja 5 Penjara terbang di langit, membidik tempat di mana sekumpulan iblis surgawi berkelompok dalam jumlah besar. Dan sesaat setelah tripod itu melewati sekumpulan iblis surgawi ini, pada saat yang sama, ribuan iblis surgawi ini segera menghilang, tersedot dan masuk ke dalam layar tripod Raja. Setelah kedipan mata berikutnya, tripod ini melakukan hal yang sama, membidik tempat di mana iblis-iblis surgawi ini bergerombol dalam jumlah yang besar. Di sisi lain, setelah tripod Raja 5 Penjara ini menyerap kekuatan dari ribuan iblis surgawi ini, pada saat yang sama, penggunaan mana Fang Han untuk menjalankan formasi pendorong sokong juga mengecil, karena kekuatan untuk menggerakkan tripod ini kini telah dibantu oleh kekuatan iblis surgawi yang telah diserap. Di tempat lain, murid-murid lain yang berada di istana Gua Guntur di Pulau 49 ini, termasuk ke-6 utusan Guntur segera tercengang setelah melihat pemandangan ini. Sebelumnya, mereka takut bahwa Fang Han akan dapat dikalahkan oleh Raja Iblis Airgu beserta pasukannya. Akan tetapi, kini mereka tidak menyangka bahwa Fang Han ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam dirinya, dan bahkan memiliki harta karun terbaik. Kini, dalam waktu singkat, jumlah pasukan iblis surgawi di langit telah menipis. Dan setidaknya, lebih dari 50.000 pasukan iblis surgawi ini telah disedot masuk ke dalam tripod Raja 5 Penjara. Akan tetapi, puluhan ribu iblis surgawi tersisa berhasil melarikan diri. Dan pada saat itulah Fang Han menyadari, jarak sesungguhnya antara kekuatan dirinya dan Hua Tiandou. Hua Tiandou sendiri, jika menghadapi masalah seperti ini, ia tidak akan menggunakan senjata ajaib apapun. Bahkan, hanya dengan menggunakan teknik salju semesta, ia akan dapat membekukan sungai dan gunung dalam radius 8.000 mil. Apalagi hanya sejumlah 100.000 pasukan iblis surgawi ini. Kini, Fang Han telah mengumpulkan lebih dari 50.000 pasukan iblis surgawi di dalam tripod Raja 5 Penjara, dan pada saat yang sama, ia juga melihat ribuan iblis surgawi yang melarikan diri, dan Fang Han tidak mengejar mereka. Bagaimanapun, hal ini akan membuang-buang waktu dan mana. Dan sekarang, tripod ini dengan perlahan mulai mendarat di depan istana Gua Kaisar Guntur, dan akan berniat untuk bergabung dan melihat kondisi orang-orang di sana. Di saat sukacita itu terlihat di mata para murid dari Kekaisaran Guntur, pada saat ini di kejauhan dari tempat itu, beberapa orang misterius berbaju hitam melihat tempat ini. Tampaknya mereka sedang mengintai. Lalu kemudian, seorang berpakaian hitam berkata, "Tampaknya, bawahan dari wanita bernama Fang Qingshui itu benar-benar luar biasa. Sepertinya, kita telah terlambat, dan Raja Iblis Airgu itu kini juga telah menghilang." Setelahnya, seorang berbaju hitam lainnya juga segera berkata, "Awalnya, Komandan Iblis beserta wanita itu mengejar dan menyegel Raja Iblis Airgu itu di istana Gua Guntur ini. Dan kini, setelah Raja Iblis itu berhasil keluar dari segelnya, istana Gua Guntur ini tampaknya akan segera kehilangan tempat berlindungnya. Melihat ini, Dewa telah memerintahkan kita untuk meredam amarah dari Raja Iblis Airgu ini. Akan tetapi, tampaknya kita telah salah menghitung."
Lalu kemudian, pria misterius berbaju hitam lainnya juga segera melanjutkan. Raja Iblis Airgu adalah master yang telah mengolah inti emas iblis surgawinya. Akan tetapi, kini ia telah kehilangan inti emasnya, dan secara alami kekuatannya juga sangat berkurang. Kesempatan seperti ini, jarang terjadi dalam 1000 tahun. Sekarang, haruskah kita membunuh dan merebut tubuh dari Raja Iblis Airgu itu? Setelahnya, pria berbaju misterius lainnya segera berseru. Tidak, jangan terburu-buru mengambil langkah sekarang. Seperti yang kita tahu, metode Fang Han sangat rahasia serta tidak dapat diprediksi. Selain itu, terdapat juga tripod Raja 5 penjara di tangannya. Dengan kekuatan seperti itu, kita mungkin tidak bisa membersihkannya. Terlebih, kita juga tidak bisa diekspos sekarang. Jadi, kita hanya beroperasi secara diam-diam sekarang. Setelahnya, dengan menyipitkan matanya, orang ini melanjutkan. Akan tetapi, aku tidak tahu bagaimana tripod Raja 5 penjara ini sekarang berada di tangan Fang Han. Sebelumnya, tripod ini berada di tangan pemilik pulau yang putus asa. Apakah Fang Han telah membunuh pria pemilik pulau putus asa itu? Setelahnya, seseorang yang lain juga segera berkata dengan nada tinggi. Sepertinya, begitu. Akan tetapi, yang harus kita tekankan adalah, kita tidak bisa mengekspos diri kita di depan umum sekarang. Jika tidak, ketiga makhluk abadi, Raja Iblis, dan Iblis semuanya akan datang untuk mengejar kita. Sekarang, kita harus secara diam-diam bersembunyi, dan kemudian mengganggu angin dan hujan, menyebabkan makhluk abadi dan iblis bertarung untuk menyebabkan kerugian besar bagi Fang Han itu. Itu adalah aturannya, aturan yang telah ditetapkan oleh penguasa tertinggi kita. Mendengarkan ini, seorang pria lainnya segera berkata, kalau begitu, apakah misi ini gagal? Dan juga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ataukah kita harus mengirimkan pesan kepada penguasa tertinggi? Setelahnya, pria lainnya segera menjelaskan. Sekarang, kirimkan pesan, katakan saja yang sebenarnya. Dan juga, kabarkan bahwa Fang Qingshui sebagai reinkarnasi dari Dianmu Ibu Listrik. Setelah mendengarkan ini, pria misterius berbaju hitam ini kini tiba-tiba menuliskan catatan di simbol hitam. Setelah membacakan beberapa mantra, catatan simbol itu segera menghilang di udara. Di sisi lain, sekumpulan pria misterius berbaju hitam ini tampaknya tidak memiliki kekuatan yang tinggi. Dan lebih mirip seperti Chang Baizi. Mereka tampaknya adalah master yang baru saja dipromosikan ke alam misterius kekuatan magis. Dan mereka baru saja dipromosikan menjadi eliksir, status yang hampir sama dengan murid sejati di Sekte Abadi. Dan juga, mereka tampaknya adalah bagian dari sebuah organisasi misterius yang belum pernah terlihat sebelumnya di dunia kultivasi. Di sisi lain, Fang Han tidak mengetahui hal ini. Dia sendiri saat ini sedang menerima pujian dari 6 utusan petir. Dan pada saat yang sama, Fang Han juga segera memanggil Long Xuan dan penyihir putih. Dan setelahnya, mereka segera masuk ke dalam istana Kaisar Guntur untuk menikmati konferensi Pil Yuan yang telah dijanjikan sebelumnya. Lalu kemudian, pada saat ini, ke-6 murid utusan Guntur di sana segera berkata, kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada kakak senior Fang Han, yang telah berhasil mengusir iblis untuk menyelamatkan kepulauan 49 kita ini. Jika tidak, kita pasti akan segera mati bahkan tanpa tempat untuk dikuburkan. Namun, karena insiden hilangnya segel pelindung kita yang telah menyebabkan bencana ini, kami berharap bahwa kakak senior Fang akan dapat memiliki beberapa kata untuk disampaikan kepada Nona Fang Qingshui. Jika tidak, Nona Fang Qingshui akan menghukum kita dengan keras. Saat mengatakan ini pun, semua orang yang berada di ruangan itu memegang minuman mereka sambil menghadap ke arah Fang Han. Setelahnya, dengan tersenyum, Fang Han segera berkata, itu mudah untuk dibicarakan. Mendengar ini, ke-6 murid utusan itu segera tersenyum, lalu melanjutkan berkata, dan juga, melihat apa yang terjadi hari ini, kami juga telah mengirimkan surat kepada Fang Qiang di puncak Zidianfeng. Dengan menggaris bawahi atas kredit besar apa yang telah dilakukan oleh kakak senior Fang dalam menaklukkan iblis itu, Fang Qiang akan segera menyampaikan berita itu kepada Nona Fang Qingshui.
Di sisi lain, pada saat ini, di tempat yang jauh dari Kepulauan 49, Fang Qiang, mantan pelayan dari keluarga Fang ini berdiri di atas tebing, menatap lautan awan di kejauhan. Setelahnya, sebuah tatapan mata yang bermartabat muncul di bawah alisnya. Dan tiba-tiba, di lautan awan yang luas di kejauhan, sebuah cahaya listrik kecil berderap masuk. Melihat ini, dia segera memegang tangannya, dan setelahnya, dari tangannya juga memancarkan cahaya listrik. Seolah ikatan yin dan yang, cahaya itu menarik satu sama lainnya. Kini, ketika cahaya listrik itu jatuh ke tangan Fang Qiang, cahaya itu segera berubah menjadi catatan, dengan cetakan padat kecil-kecil di dalamnya. Setelah menonton catatan ini sebentar, ekspresi Fang Qiang kini tiba-tiba menjadi semakin buruk. Lalu setelahnya, sambil memandangi lautan awan yang luas, ia segera berkata dengan lirih. Hanya dalam beberapa bulan, peristiwa besar seperti itu terjadi di laut. Bagaimana mungkin Komandan Iblis itu membunuh 3 murid sejati Sekte Tai? Akibatnya, Komandan Iblis itu diburu oleh Sekte Abadi terbesar saat ini. Dan kini, kabar juga telah terdengar dari wilayah Kekaisaran Guntur. Tanpa diduga, Raja Iblis Airgu telah memecahkan segelnya dan bersiap menyerang dari Kekaisaran Guntur. Akan tetapi, saya tidak menyangka bahwa Fang Han itu kini juga telah muncul di Kekaisaran Guntur. Dan kini, dia bahkan telah mengalahkan 100.000 pasukan Iblis Surgawi dalam satu gerakan, serta menyegel Raja Iblis Surgawi Airgu. Setelahnya, dengan menyipitkan matanya, Fang Qiang segera melanjutkan. Jika Fang Han dapat menyegel Raja Iblis Surgawi ini sama halnya dengan dia mendapatkan kekayaan besar. Dan tampaknya, hal ini akan sangat merepotkan jika tubuh dari Raja Iblis itu jatuh ke tangan Fang Han. Sekarang, aku tidak tahu, apakah harus melaporkan berita penting ini kepada Nona Fang Qingsui, sehingga dia dapat membuat keputusan setelahnya. Terutama soal urusan Komandan Iblis, hal itu sepertinya tidak dapat ditunda lagi. Akan tetapi, saya takut jika Nona Fang setelah mendengar berita ini, dia akan keluar dari dunia abadi kecil. Bagaimanapun, dunia abadi kecil ini adalah hal yang jarang sekali bagi seseorang untuk mendapatkannya. Sesaat setelah mengatakan ini, Fang Qiang segera duduk bersila, lalu merenung. Setelahnya, dengan sungguh-sungguh, Fang Qiang segera mengeluarkan jimat listrik berbentuk ular naga. Setelah jimat ini keluar, Fang Qiang kemudian mengucapkan mantra di dalam hatinya, dan kemudian menggoyangkan kelima jarinya. Saat jimat ini terkena tetesan darah di tangannya, jimat ini pada saat yang sama segera bercahaya seperti cahaya listrik. Sebenarnya, ini adalah jimat cahaya listrik telepati. Setelah beberapa saat, jimat telepati yang berbentuk ular naga di tangan Fang Qiang ini kemudian tiba-tiba retak, dan kemudian berubah menjadi jejak listrik dan menghilang di udara. Lalu kemudian, setelah jimat ini dikirim, Fang Qiang segera berkata di dalam hatinya, "Telepati telah dikirim, saya berharap Nona Tetua Fang bisa merasakannya." Fang Qiang sendiri setelah mengirim jimat telepati ini, ia kini berdiri dan menghela nafas untuk waktu yang lama, lalu bergumam. Fang Han, pelayan itu, awalnya saya berpikir bahwa dia hanya sedikit beruntung saat diundang untuk memasuki murid pelataran luar Sekte Yuhua. Akan tetapi, saya tidak menyangka bahwa dia kini begitu kuat. Saat mengatakan ini pun, angin kencang juga bertiup di atas tubuhnya, seolah-olah mengguncang tubuhnya dan akan menjatuhkannya ke dasar tebing setinggi 10.000 meter ini. Namun, kakinya menapak dengan mantap, seakan berakar di tanah. Tampaknya ia tidak takut berjalan di tepi jurang ini, dan ini menunjukkan kualitas mental yang kuat disertai keterampilan kontrol fisik yang sangat tinggi. Jauh di bawah tebing ini, beberapa pelayan keluarga Fang seperti Fang Men, Fang Rui dan Fang Lai sedang berbicara satu sama lain. Seni bela diri Fang Qiang tampaknya kini semakin kuat dan kuat. Coba kalian lihat, ia kini bahkan berjalan santai di tepi tebing di halaman rumah Fang kita. Saya khawatir, dia akan mampu berkultivasi ke ranah fisik tingkat 10, lalu kemudian menapaki ranah transformasi ilahi sebelum mencapai alam magis. Saat mengatakan ini pun,
pria bernama Fang Men juga menunjukkan raut muka iri dan dengki. Setelahnya, Fang Rui segera berkata dengan sombong, "Fang Men, Anda juga tahu bahwa Fang Qiang adalah orang-orang kepercayaan Nona Fang Qingsui. Secara alami, dia seharusnya mendapatkan pil-pil tingkat tinggi dari Nona pertama itu untuk meningkatkan basis kultivasinya." Mendengar ini, Fang Men segera melanjutkan, "Fang Rui, saat ini saya hanya ingin meningkatkan kultivasi saya. Bahkan, jika harus menyanjung atau menjilat Nona pertama bisa menjadikanku sebagai murid Sekte Yuhua, aku pasti akan melakukannya. Di Sekte Yuhua itu, kita akan dapat mendapatkan pil kuat, pedang terbang dan jubah terbang. Dengan harta seperti itu, kita akan dapat terbang menembus awan dan mengendarai kabut. Dan bahkan, kekuatan kita akan meningkat 100 kali lipat." Setelahnya, dengan mata penuh keserakahan, Fang Men kemudian melanjutkan, "Fang Lai, Fang Rui, tidakkah kamu ingin membalas kebencian yang mendalam karena diintimidasi oleh budak kecil bernama Fang Han itu?" Sesaat setelah Fang Men mengatakan ini pun, keheningan sesaat segera terasa. Setelah beberapa saat, Fang Rui segera membuyarkan keheningan itu, lalu berkata, "Fang Men, Fang Han sekarang adalah seorang murid sejati di Sekte Yuhua. Dia kini kuat, dan bahkan, dia hanya perlu menggerakkan satu jarinya untuk membunuh kita. Bagaimana kita bisa membalas dendam?" Setelah mendengar ini pun, Fang Men segera membanting meja. Setelahnya, dengan putus asa ia berkata, "Bahkan dia telah berani menyinggung seseorang yang bernama Hua Tiandou, yang menurut cerita, dia adalah master di antara para master di Sekte Yuhua. Akan tetapi, aku tidak ingin lebih lemah dari Fang Han ini. Sebelumnya, dia hanya seorang budak yang kerjaannya memberi makan dan menunggangi kuda. Saya takut, jika kita terlalu malas di rumah Fang ini, seorang budak penunggang kuda kecil ini akan segera menunggangi kepala kita." Setelah Fang Men mengatakan ini, tiba-tiba sebuah suara samar segera bergema di tempat itu. "Oh, jadi kamu ingin balas dendam?" Sesaat setelah mendengarkan suara ini pun, ketiga pelayan-pelayan ini segera menoleh, lalu menemukan Fang Qingwei, wanita kedua di rumah Fang yang kini berada di belakang mereka. Akan tetapi, di samping Fang Qingwei saat ini, juga berdiri seorang pria misterius berbaju hitam. Setelahnya, dengan sigap ketiga pelayan rumah Fang ini segera membungkuk, lalu berkata, "Kami telah melihat Nona kedua, mohon maafkan kami." Setelah melihat penghormatan ini, Fang Qingwei segera berkata, "Bangunlah, karena kalian sebelumnya telah membantu saya untuk menghukum Fang Han saat dia masih berada di rumah ini, dan juga melihat kalian adalah orang-orang dengan loyalitas tinggi. Kali ini aku harus mempromosikan kalian." Setelahnya, dengan senyuman aneh, Fang Qingwei segera melanjutkan, "Oh ya, ini adalah rekan kultivatorku yang berasal dari sekte luar di Laut Dalam. Ia bernama Tuan Huanzhen." Setelah melihat pria berbaju hitam ini, ketiga pelayan rumah Fang tersebut segera saling memandang. Mereka tampaknya mengetahui bahwa Tuan Huanzhen ini adalah seorang kultivator kelas atas, dan ketiga pelayan ini tampaknya segera ingin menjilatnya. Setelahnya, dengan mengangguk, pria misterius berbaju hitam yang ternyata bernama Huanzhen ini segera berkata, "Karena kalian adalah budak yang setia dari Fang Qingwei, tampaknya aku harus memberi sedikit kalian sebuah imbalan." Setelah mengatakan ini pun, pria bernama Huanzhen ini segera melambaikan tangannya, dan 3 pedang terbang dan 3 jubah terbang segera jatuh di tangan masing-masing pelayan itu. Pada pandangan pertama, jubah terbang kuno ini seakan memancarkan mana yang kuat. Dan ketiga pedang terbang dan 3 jubah ini tampaknya adalah senjata tingkat roh kelas atas. Di sisi lain, hati Fang Qingwei saat ini segera melonjak ketika dia melihat harta-harta ini. Ia juga tidak menyangka bahwa Tuan Huanzhen ini begitu murah hati. Sebelumnya, Fang Qingwei bertemu dengan Tuan Huanzhen ini di pasar Laut Wangui. Dan Fang Qingwei menganggap bahwa dia telah mengambil banyak keuntungan, dan berpikir bahwa Tuan Huanzhen ini adalah orang yang bodoh setelah ia melakukan pertukaran pil. Lalu kemudian pada saat ini, Tuan Huanzhen ini segera berkata, "Kalian hanya bisa menggunakan ketiga pedang terbang dan ketiga jubah ajaib ini.
hanya setelah kalian menjatuhkan darah kalian ketiga senjata ini untuk pengorbanan. Setelahnya, dengan menatap Fang Qingwei, Huan Zhen ini melanjutkan berkata, Nona Qingwei, saya pikir ketiganya memiliki bakat yang baik. Dan juga, karena Sekte Yuhua tidak akan menerima mereka, lebih baik bagi saya untuk mengambil mereka bertiga sebagai murid saya. Setelahnya, masih dengan senyum aneh, Fang Qingwei segera berkata, Tidak apa-apa, Fang Men, Fang Rui, Fang Lai, apakah kalian bersedia menjadi murid dari Tuan Huan Zhen ini? Saat mengatakan ini pun, Fang Qingwei juga mengedipkan matanya, seolah ia memberikan kode kepada ketiga pelayan ini. Sebenarnya, ketiga pelayan ini kultivasinya biasa saja, seperti pada umumnya kultivator di alam fisik. Bahkan, mereka bertiga sepertinya juga tidak memenuhi syarat jika harus dimasukkan ke dalam sekte kecil. Namun, Fang Qingwei berpikir bahwa kultivator biasa di laut dalam tidak pernah berkeliling dunia, dan sekte-sekte seperti ini sangat jauh berbeda dengan sekte abadi Yuhua. Setelah melihat isyarat ini pun, ketiga pelayan ini segera berkata, Baik Nona kedua, kami bersedia. Setelahnya, dengan tiba-tiba Fang Qingwei melanjutkan berkata, Tuan Huan Zhen, sekarang, mari kita pergi ke puncak Wan Luo. Saya akan memperkenalkan Anda kepada murid sejati di sekte abadi Yuhua kami, kakak senior Wan Luo. Saya melihat, Anda memiliki beberapa alat spiritual dari peninggalan kuno. Dan kakak senior Wan Luo menyukai alat-alat spiritual kuno. Dan setelahnya, Anda akan dapat bertukar pil ajaib dengannya. Saat mengatakan ini pun, Fang Qingwei sepertinya juga tahu bahwa Tuan Huan Zhen telah memperoleh keberuntungan di reruntuhan kuno saat berkultivasi. Dan dengan memberikan peluang bagi kakak senior Wan Luo jika dia mendapatkan peninggalan-peninggalan kuno ini, di sisi lain, Fang Qingwei mengharapkan imbalan dari senior Wan Luo. Mendengar ini, dengan terkejut, Tuan Huan Zhen segera menunjukkan sedikit kegelisahan. Dan tampaknya, Tuan ini juga merasa sedikit bangga dengan harta yang ia punya. Setelah selesai berbicara, Fang Qingwei segera membawa Tuan Huan Zhen dan ketiga pelayan ini untuk terbang menuju puncak Wan Luo. Di sisi lain, di atas tebing rumah Fang Qiang melihat semua adegan ini di matanya. Setelahnya, dengan berpikir aneh, ia segera berkata, Tuan Huan Zhen, siapa itu? Tampaknya orang ini sangat misterius. Sebelumnya, saya mengenal beberapa pembudidaya biasa di laut. Akan tetapi, tampaknya tidak ada orang seperti itu. Lalu kemudian, plot berpindah ke daerah perbatasan sekte Yuhua. Pada saat ini, di luar gunung Yuhua, di gunung yang sunyi, beberapa pria misterius yang memakai pakaian warna hitam menatap gunung Yuhua yang menjulang tinggi di kejauhan. Mereka pun saat ini tampak berbicara satu sama lain. Tuan penguasa iblis kita, kini telah masuk ke dalam sekte ini begitu lama, dan hingga kini belum keluar. Saya takut akan ada kecelakaan, mengingat sekte Yuhua ini adalah salah satu sekte terbesar dari 10 gerbang abadi. Dan juga, mereka tidak dapat diprediksi. Setelahnya, dengan tenang pria misterius yang lain segera menjawab. Tuan kita masuk ke dalam sekte ini bersama seorang teman wanitanya. Lagi pula, Tuan kita juga telah menyegel vitalitas iblisnya. Dengan kondisi seperti ini, bisakah orang-orang seperti para murid di sekte Yuhua ini mengenalinya? Kali ini, tetua iblis hanya ingin mengintip kondisi bagian dalam dari sekte Yuhua. Dan juga, dengan memberikan sedikit bantuan kepada Fang Qingwei, akan lebih mudah untuk mendekati Fang Qingsui di masa depan. Setelahnya, pria misterius yang lainnya juga segera berkata, Sekarang, mari kita pergi dari sini. Kita juga sebaiknya mengintip aktivitas sekte ini dari jarak yang lebih jauh, agar para master di dalam sekte itu tidak mengetahui kita. Sesaat setelah mengatakan ini pun, beberapa pria misterius berbaju hitam ini segera menghilang dalam sekejap mata. Di sisi lain, di dalam pusat sekte Yuhua saat ini, terdapat sebuah istana langit tertinggi sekte Yuhua. Di dalam istana ini sendiri, terdapat sebuah ruangan yang berisi ruang dan waktu yang misterius. Selain itu,
di sana juga terdapat awan kabur di mana-mana. Awan-awan ini juga muncul dalam berbagai warna, bergulir landai dan tersebar. Di atasnya tidak terdapat langit, dan di bawahnya tidak terdapat tanah atau lantai. Seolah seluruh ruangan ini adalah sebuah dunia yang terbuat dari awan. Dari bermacam-macam awan ini sendiri, ada yang lembut, ada yang keras, ada yang ringan, dan ada yang berat. Di dalam ruangan ini, juga dipenuhi dengan ki yang seakan semuanya mengungkapkan nafas yang murni, ki yang berbeda dari aura antara langit dan bumi, dan tampaknya itu adalah aura abadi yang ditransmisikan dari dunia abadi yang misterius ke dalam ruangan ini. Ruangan ini sebenarnya adalah gerbang sejati dari Sekte Yuhua, tanah suci tertutup, yang lebih sering disebut dengan dunia abadi kecil. Barang-barang yang terdapat di dalamnya pun semuanya berasal dari tetua Maha Guru Sekte Yuhua, para penguasa abadi, dan beberapa penguasa alam rahasia umur panjang. Jika seorang penguasa alam rahasia kekuatan magis berada di dalam dunia abadi kecil ini, setiap nafas energi spiritual yang terkandung di dalam dunia kecil ini, secara alami akan dapat meningkatkan mana, dan tubuh akan dibentuk kembali. Ini dikarenakan, setiap titik aura dari dunia abadi kecil sangat mulia dan langka. Akan tetapi, tidak semua murid akan dapat menyerap aura ini. Dan jika seorang murid dengan paksa masuk dan kemudian menyerap aura ini, ia akan segera kehilangan vitalitasnya. Oleh karena itu, di dunia abadi kecil ini, hanya murid dengan klasifikasi khusus yang diizinkan masuk ke dalamnya untuk berkultivasi. Dan bahkan, Jin Sitai yang ayahnya adalah tetua agung di Sekte Yuhua, tidak memenuhi syarat untuk memasuki alam dunia abadi kecil ini. Akan tetapi, pada saat ini, Fang Qingshui sedang berlatih di alam dunia abadi kecil ini, alam Xiaoxian. Pada saat ini, Fang Qingshui sendiri dia sedang duduk di atas awan yang kokoh. Dan di sekeliling tubuhnya, cahaya listrik yang tak terhitung jumlahnya juga berkedip, dan setiap inci dari cahaya listrik ini menunjukkan kekuatan kental yang sangat kuat. Cahaya listrik ini sendiri tidak tersebar dan tidak teratur, akan tetapi diringkas menjadi berbagai bentuk, saling terkait dari ujung ke ujung, dan terlihat sangat spiritual. Kini, satu demi satu guntur besar juga mengelilinginya, dan kemudian dia memindahkannya dengan ringan, dan setelahnya, ia menarik guntur-guntur ini untuk dimasukkan ke dalam tubuhnya. Di sisi lain, tubuhnya sendiri saat ini tidak tampak seperti daging dan darah, akan tetapi lebih menyerupai seperti bola petir atau bola guntur. Akan tetapi, dari semua itu, terdapat satu hal yang lebih menakutkan saat ini. Di atas kepala Fang Qingshui sendiri saat ini, terdapat sebuah rune besar, yang berbentuk buku dengan radius penuh 3 hingga 4 mil. Di dalam rune buku ini sendiri, terdapat banyak gambar grafik guntur, tubuh abadi, kepala manusia dan tubuh burung, dan palu guntur di tangan. Di atas rune, saat ini juga terdapat sebuah kitab suci yang terdiri dari kata-kata aneh. Dan setiap kata-katanya tampaknya menjelaskan aturan langit dan bumi, rahasia kuno, dan misteri Hongmeng. Sebenarnya, semua ini adalah harta ajaib, harta yang telah melampaui ruang lingkup dari harta biasa. Dan harta ini lebih mirip dengan gambar Huang Quan, sang jimat kaisar besar Huang Quan. Benar, harta ini juga adalah sebuah jimat Lei di kuno, jimat kaisar guntur. Ini adalah artefak Tao yang bahkan penguasa alam rahasia umur panjang akan terpesona setelah melihat harta jimat ini. Kini, ketika Fang Qingshui menggerakkan tubuhnya, banyak formasi besar juga secara bersamaan segera dimuntahkan lagi, yang mana dari masing-masing formasi besar ini mewakili kekuatan magis. Dia tampaknya telah berhasil menyatukan banyak formasi besar, dan kini telah berlatih menjadi sesuatu seperti benih inti emas. Akan tetapi, di saat proses ini berlangsung, tiba-tiba hatinya bergerak, dan semua formasi besar segera dibawa masuk kembali ke dalam tubuhnya. Setelahnya, dengan tiba-tiba Fang Qingshui menggerakkan pikirannya. Dan pada saat yang sama, dengan tiba-tiba ia seakan mengerti semua hal yang terjadi di luar dunia abadi kecil ini, lalu berkata, "Tampaknya, hal-hal besar telah terjadi selama retret saya. Komandan Iblis Ying Tian King, kini mempunyai pertempuran hidup dan mati.
apakah mereka memiliki konflik? Dan juga, Fang Han. Anak ini kini telah benar-benar menjadi murid sejati dan berhasil menekan Raja Iblis Airgu. Bahkan, dia telah berani menantang Hua Tiandou, dan memasang waktu 10 tahun untuk pertarungan hidup dan mati. Tapi, apa yang akan diandalkan oleh anak ini? Dia tampaknya terlalu berani. Sepertinya, aku harus segera meninggalkan dunia abadi kecil ini. Saat serangkaian informasi dirasakan dari pikirannya ini, sebenarnya ini adalah kekuatan magis khusus, pesan telepati yang sebelumnya dikirimkan oleh Fang Qiang. Setelahnya, dengan satu pemikiran, Fang Qingsui segera memutuskan untuk meninggalkan dunia kecil ini. Dan kemudian, dengan melambai ke atas, jimat raksasa di atas kepalanya tiba-tiba juga segera menyusut, dan kemudian memasuki pikirannya. Setelah memasukkan jimat harta tau ini, tubuh Fang Qingsui tiba-tiba berkedip, dan dalam satu tarikan nafas, Fang Qingsui kini telah meninggalkan dunia abadi kecil. Lalu kemudian, plot berpindah ke arah Fang Han. Pada saat ini, tempat yang jauh dari Sekte Yuhua, di Istana Gua Kaisar Guntur di Kepulauan 49, Fang Han tidak tinggal setelah menikmati konferensi dan Yuan. Sebagai gantinya, dia kini telah melanjutkan perjalanan dengan Long Xuan dan penyihir putih untuk pergi ke suatu daerah bernama Guixu. Cara mereka dalam melanjutkan perjalanan juga masih sama, menunggangi tripod Raja 5 penjara ini di dasar laut dalam. Saat tripod ini melaju kencang dengan sombongnya di dasar laut, Fang Han sendiri saat ini setelah bertarung dengan Raja Iblis Surgawi Airgu, beberapa vitalitas dan kekuatannya telah dirusak oleh teknik pengirisan besar. Dan kini, dengan berlatih diam-diam di tripod ini beserta minum beberapa pil Yuan Ying, dia akan bisa menebus semua kerugian ini. Di sisi lain, Nagayan yang berada di dalam gambar Huang Quan sendiri saat ini sedang memperbaiki dan meracik relik suci, sebuah pil level bumi tingkat atas. Akan tetapi, tentu saja sebelum Fang Han bergegas melanjutkan perjalanannya ini, Fang Han juga tidak lupa untuk menyerap semua pohon nanmu emas yang ditanam di Gua Kaisar Guntur itu untuk memperbaiki ki yang rusak. Dengan ki sejati Kaisar Kayu yang dipadukan dengan nafas mulia pohon nanmu emas, ki itu secara alami akan lebih lincah dan lengkap. Sesaat setelah Fang Han melakukan perjalanan ini pun, apa yang paling dia sukai sekarang adalah untuk menemukan sejumlah pasukan iblis surgawi di Guixu. Fang Han pun kini berkeyakinan bahwa setelah tripod ini menyerap 8 juta iblis surgawi, tripod Raja 5 penjara ini akan dapat sepenuhnya mengembangkan kekuatan terbaiknya. Sebelumnya, tripod Raja ini sendiri telah menyerap lebih dari 50.000 pasukan iblis surgawi penuh. Dengan tambahan kekuatan yang telah diserap dari iblis-iblis ini, kini tripod Raja 5 penjara dapat melesat di laut dalam lebih cepat, dan bahkan mampu melakukan perjalanan hampir 10.000 mil per hari, tanpa menggunakan mana sedikit pun dari Fang Han and the Gang. Kini, dalam 5 hari terakhir, udara di lautan ini tampak semakin dingin. Lalu kemudian setelahnya, Long Xuan tiba-tiba berbicara. Fang Han, kita telah mencapai tepi Samudra Utara, dan akan segera memasuki samudra yang lainnya. Tampaknya kita telah sampai di perbatasan Guixu. Sekarang, kita harus lebih berhati-hati. Mendengar ini, dengan sigap Fang Han ingin segera naik ke permukaan. Ia ingin melihat, seperti apa Guixu itu. Setelahnya, dengan satu perintah, tripod Raja 5 penjara kini mulai naik ke permukaan laut. Akan tetapi, tampaknya permukaan laut telah ditutupi oleh lapisan es yang tebal. Lapisan es ini sendiri tampaknya juga sangat tebal dan kuat, dan jika seseorang terperangkap di dalamnya, sepertinya tidak akan ada cara untuk keluar dari lapisan es ini. Akan tetapi, tripod Raja 5 penjara adalah tungku tripod tingkat harta karun, sehingga dengan satu desakan, balok es yang besar segera pecah berkeping-keping. Kini, Fang Han telah keluar dari dasar laut, dan kini, ia segera keluar dari tripod rajanya. Saat Fang Han melihat ke sekelilingnya, ia hanya melihat hamparan putih yang sangat luas di antara langit dan bumi. Dan es tebal di bawahnya juga telah menutupi seluruh permukaan laut ini. Udara di sekitarnya pun sangat dingin dan menderu-deru, membuat orang biasa yang berada di sana akan kesulitan bernafas.
Sebenarnya, saat ini adalah musim panas. Dan setelah Fang Han sebelumnya merasakan hawa panas di Kepulauan 49, dan kini dalam sekejap, ia merasakan hawa dingin yang menusuk dengan tajam. Merasakan situasi ini, ia segera mengaktifkan kekuatan tubuh emas Raja Iblisnya. Jika tidak, tubuhnya tidak akan dapat menahan hawa dingin yang begitu ekstrim ini. Di sisi lain, Long Xuan sendiri saat ini juga telah mengaktifkan energi sejatinya untuk melindungi tubuhnya. Dan penyihir putih, ia mempunyai tubuh Asura yang kuat, dan sebenarnya dia juga telah menambahkan beberapa mana untuk memperkuat tubuhnya dari hawa dingin ini. Tampaknya, lingkungan di sini sangat buruk, sehingga orang-orang yang berkultivasi di bawah alam rahasia kekuatan magis, sepertinya tidak akan dapat bertahan hidup di sini. Bahkan jika mereka berkultivasi kerana transformasi ilahi dan bersiap memasuki alam magis. Karena dengan udara seperti ini, ditambah belum lagi jika terjadi badai, tubuh mereka tidak akan kuat, dan mungkin akan langsung mati membeku. Lalu kemudian pada saat ini, dengan menghela nafas, Fang Han segera berkata, "Pada titik ini, kita akan dapat melihat kelemahan tubuh fisik kita. Tidak heran, orang-orang sering mengatakan, bahwa jika kamu telah berkultivasi ke alam misterius kekuatan magis, dan naik ke langit dalam satu langkah. Di bawah lingkungan yang keras seperti ini, para penguasa kekuatan alam magis akan bisa bertahan, dan sebaliknya, para penguasa alam fisik tidak akan dapat bertahan." Setelahnya, dengan tersenyum, Long Xuan segera berkata, "Fang Han, sebenarnya terdapat beberapa murid dari Sekte Abadi di alam fisik yang sebelumnya telah ke sini. Akan tetapi, mereka juga menggunakan semua jenis senjata sihir untuk mencegah hawa dingin ekstrim ini memasuki tubuh mereka. Dan biasanya, dengan menggunakan lingkungan keras seperti di Samudra Utara ini, seorang murid akan dapat melatih kemauan spiritual mereka dan menggunakan momen ini untuk menerobos ke alam misterius kekuatan magis. Dahulu kala, saya juga pernah datang ke sini, dan pada saat itu saya belum menembus ranah alam magis. Di waktu itu, saya datang ke sini untuk berlatih dan menemukan pedang naga es di tempat ini." Mendengar ini, dengan mengedipkan matanya, Fang Han segera menyaut perkataan itu. "Long Xuan, sepertinya kamu sangat akrab dengan situasi di Guixu. Sekarang, katakan padaku, bagaimana kita bisa memasuki daerah bernama Guixu ini?" Saat mengatakan ini pun, Fang Han tampaknya juga belum terbiasa dengan tempat ini. Jadi, tentu saja dia membiarkan Long Xuan memimpin jalan dari tempat ini. Setelahnya, dengan serius Long Xuan segera berkata, "Fang Han, Guixu adalah sebuah tempat di mana sisa perang kuno antara makhluk abadi dan iblis berlangsung. Di dalamnya, juga terdapat banyak ruang, seperti lorong yang terhubung ke dunia lain. Dan dari sekian banyak lorong ini, aku tahu sebuah lorong, yang di dalamnya terdapat banyak sekali iblis surgawi yang bercokol. Dan bahkan, lorong ini sepertinya terhubung ke domain luar angkasa, dan jika kamu memasukinya, mungkin saja kamu akan dapat terdampar di sebuah bintang atau planet luar angkasa yang jauh. Akan tetapi, saya menyarankan, agar Anda tidak memasukinya terlalu dalam. Jika tidak, kita akan mencapai surga ekstrateritorial, atau yang sering disebut orang awam sebagai planet di luar tata surya, dan kita tidak akan pernah bisa kembali untuk selamanya." Mendengar ini, dengan serius, Fang Han segera bertanya kembali, "Long Xuan, kamu sebelumnya mengatakan, bahwa terdapat banyak reruntuhan kuno peninggalan perang besar di kedalaman Guixu. Seharusnya, tempat itu juga terdapat artefak-artefak spiritual kuno, artefak harta karun, bahkan artefak Tao." Saat Fang Han berbicara, angin dingin kencang juga menyapu tempat ini. Akan tetapi, angin-angin seperti ini tidak berpengaruh kepada Fang Han. Dan bahkan, suaranya juga masih terdengar dengan jelas. Setelahnya, dengan serius, Long Xuan segera berkata, "Fang Han, selain hal-hal di atas, tempat seperti di kedalaman Guixu ini terkenal sangat berbahaya. Tidak hanya lingkungannya yang buruk, akan tetapi juga terdapat perubahan ruang dan waktu di dalamnya. Bahkan, seorang master seperti Senior Jialan, tidak mendapatkan manfaat apapun setelah memasuki tempat ini. Bagaimanapun, setelah dia memasukinya,
keselamatan lebih diprioritaskan daripada harta-harta itu. Setelahnya, dengan nada yang penuh semangat, Long Xuan segera melanjutkan. Fang Han, sekarang, lebih baik kita mencari lalu membunuh iblis-iblis surgawi yang berada di sini. Semakin banyak iblis surgawi yang kita bunuh, itu juga akan semakin lebih baik bagi tripod ini. Di sisi lain, meskipun Long Xuan tidak tahu jika tripod tungku Raja 5 penjara ini membutuhkan 8 juta iblis surgawi untuk mengaktifkan keseluruhan formasi dari tripod, ia juga merasakan bahwa setelah tripod ini menyerap iblis surgawi di Kekaisaran Guntur, tripod ini dapat melakukan alkimianya untuk memperkuat dirinya sendiri. Dengan begini, Long Xuan juga berpikir, jika melakukan perjalanan menggunakan tripod ini di masa depan dengan Fang Han, tidak akan terlalu menghabiskan mananya hanya untuk mendorong formasi besar Shokong. Mendengar ini, dengan berpikir di dalam hatinya, Fang Han juga merasa bahwa tempat-tempat tersembunyi di kedalaman Guiksu ini, tempat di mana harta karun kuno disembunyikan, memang tampaknya terlalu berbahaya. Melihat basis kultivasi senior Jialan yang setidaknya ia berada di ranah inti emas, tingkat ke-7 dari alam magis, itu sangatlah kuat. Jika Fang Han memaksakan kehendaknya untuk menuju ke tempat-tempat tersembunyi seperti ini, itu terlalu beresiko. Setelah berpikir sejenak, dengan mantap Fang Han segera berkata, "Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke tempat di mana iblis surgawi berkumpul sekarang." Setelah membicarakan rencana jangka pendek ini, mereka kemudian memasuki tripod tungku Raja 5 penjara. Di sisi lain, Long Xuan juga berharap, setelah membunuh lebih banyak iblis surgawi, ia akan dapat menyuling sejumlah pil fondasi dengan bantuan tripod tungku ini. Pil-pil jenis fondasi sendiri sangat bagus untuk latihan di masa depan. Akan tetapi, sesaat setelah memasuki tripod ini, suara Nagayan tiba-tiba bergema di dalam benak Fang Han. "Fang Han, cepat, masuklah ke dalam Huang Quan. Bantu aku untuk memadatkan relik suci ini." Mendengar ini, roh Fang Han segera memasuki gambar Huang Quan. Setelahnya, dia segera melihat Nagayan yang sedang menyelimuti Raja Iblis Airgu dengan air kuning suci Huang Quan, seakan seperti membentuk kepompong besar, di mana Raja Iblis Surgawi Airgu itu dengan diam di dalamnya. Setelahnya, dengan spontan Fang Han segera bertanya, "Nagayan, apakah sebelumnya kamu telah berhasil menanyakan tentang metode kultivasi teknik pemotongan besar?" Mendengar ini, dengan senyuman aneh, Nagayan segera berkata, "Saya sudah mendapatkan kunci teknik itu beberapa hari yang lalu. Sebelumnya, roh dari Raja Iblis ini sangat kuat, akan tetapi, dengan menggunakan 160 cara untuk mengekstrak pengakuan dari Raja Iblis ini, ditambah air kuning yang telah saya lelehkan di otaknya, saya tidak lagi takut dengan kekuatan rohnya." Sesaat setelah mengatakan ini pun, roh Nagayan segera bergerak, mentransfer semua pengetahuan dari teknik pemotongan besar itu langsung menuju benak Fang Han. Sesaat setelah menerima pengetahuan teknik ini, Fang Han pun segera merenung. Seperti yang diharapkan, dia kini telah berhasil mendapatkan salah satu kekuatan magis paling kuat, yaitu teknik pemotongan besar. Meskipun tidak mungkin bagi Fang Han untuk melatih teknik ini sekarang, metode menggunakan ki sejati dalam teknik pemotongan besar juga sangat layak untuk dipelajari. Jika ki sejati Kaisar Kayu dapat digabungkan dengan metode pemotongan besar, meskipun tidak mungkin bagi kekuatan itu untuk memotong kekosongan, walau bagaimanapun, energi hasil dari penggabungan metode itu juga akan lebih kuat daripada pedang terbang biasa. Dan bahkan, energi gabungan ini, sepertinya akan dapat memotong sebuah harta karun. Selain teknik pemotongan besar itu sendiri, Nagayan juga telah mendapatkan beberapa teknik magis tingkat kecil hasil dari mengurai isi kepala Raja Iblis itu. Dan beberapa teknik magis kecil ini sendiri, Fang Han juga telah menerimanya. Dan tampaknya Fang Han akan menunggu sampai dia mencapai ranah alam surga dan manusia untuk mempraktekkan teknik-teknik magis dari Raja Iblis Airgu ini. Kini, setelah merenungkan teknik-teknik yang berhasil didapat dari Raja Iblis Airgu itu, dengan mantap, Fang Han segera bergabung bersama Nagayan untuk memadatkan Raja Iblis ini menjadi relik suci. Tanpa ragu-ragu, setelah mendapatkan kekuatan magis dari teknik pemotongan besar,
Fang Han segera mendesak formasi besar arai api penyucian di dalam tripod Raja Lima Penjara. Di sisi lain, formasi arai api penyucian ini sendiri tidak akan dapat diaktifkan bahkan jika Fang Han, Long Xuan dan penyihir putih menggabungkan mananya. Akan tetapi, dengan 50.000 kekuatan iblis yang sebelumnya telah diserap oleh tripod ini, arai api penyucian segera didesak, dan sesaat setelahnya, Fang Han segera melempar api ini menuju gambar Huang Quan, dan segera membungkus Raja Iblis Airgu. Kini, setelah beberapa saat, semua kotoran dan limbah di dalam tubuh Raja Iblis Airgu telah diurai dan dibuang, dan menyisakan relik peninggalan seukuran kepalan tangan dengan bentuk seperti wajah berjumlah 1296 penuh. Setelahnya, dari relik peninggalan seukuran kepalan tangan ini, tiba-tiba relik ini mengeluarkan cahaya indah yang bersinar, seakan itu adalah berlian yang paling sempurna di dunia. Dari cahaya yang bersinar ini sendiri, fluktuasi mana yang sangat kuat juga melonjak dan terpancar, membuat seluruh tubuh Fang Han terkejut dengan hebat. Setelahnya, dengan tersenyum, Naga Yan segera berkata, "Fang Han, ini adalah relik suci, peninggalan petapa Dharma, pil tingkat bumi level atas. Relik ini berisi kekuatan 10.000 tenaga kuda ganas, dan itu sangat kuat dan kuat." Melihat ini, dengan penuh semangat, Fang Han segera bersiap menyerap relik ini. Kini, dengan perlahan, Fang Han mulai menyerap esensi dari relik ini. Setelah beberapa saat, ki sejati Fang Han beserta relik suci ini mulai terjerat satu sama lain. Tampaknya, kekuatan inti dari relik ini mulai menembus ki sejati Kaisar Kayunya. Dengan mengerahkan semua ki sejatinya, Fang Han tiba-tiba meraung. Mana yang melonjak tiba-tiba mengalir ke pikiran Fang Han. Apakah kini dia telah berhasil mendapatkan tambahan kekuatan 10.000 tenaga kuda? Bersambung. Jika kalian menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Salam hangat dari reinkarnasi. Terima kasih.